Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku penuh Selasa ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, ini tidak ada namanya teman-teman ya. Dua pertanyaan ya. Saya dari kecil sampai sekarang masih melihat yang mereka tak lihat, itu menyiksa. Saya dari kecil sampai sekarang masih bisa melihat. Pas kecil pernah diajak pergi kakak saya, yang ternyata itu bukan kakak saya. Kalau Anda ya, teman-teman weton Selasa, penglihatan gaib Anda itu tidak otomatis ya. Tahu tidak otomatis. Ya. Penglihatan tidak otomatis. Artinya ketika ada energi Anda bisa melihat, ketika Anda tidak mau melihat itu nutup. Itu pertanda bahwasanya di dalam tubuh Anda itu ada makhluk halus. Ya, ada kodam. Artinya apa? Anda ketempelan. Ya. Biasanya ini dialami oleh orang-orang yang ketempelan atau diikuti oleh kodam leluhur atau jenazah, atau dia itu pernah mengamalkan keilmuan, ilmu hikmah misalnya, atau bisa juga kodam pusaka juga bisa, atau dia itu sering pergi ke dukun mengisi pemaharan. Lah, pertanyaannya ini kan masih kecil gitu ya. Dari kecil dia itu bisa melihat ya. Jadi teman-teman weton Selasa, ini pertanyaan saudara kita ini dari kecil dia itu bisa melihat gaib. Berarti apa? Ya kalau tidak ketempelan adalah kodam leluhur. Bisa jadi leluhurnya ini dulu pernah mengamalkan keilmuan, pernah mengamalkan ilmu hikmah, ilmu kejawen dan sebagainya. Akhirnya ya, ketika leluhurnya meninggal dunia, kodamnya ikut dengan dia. Akhirnya tanpa ritual ya, dia itu bisa melihat terus. Loh, ini menyiksa. Inilah yang saya sebut dengan pengaruh kodam leluhur ya. Teman-teman weton Selasa yang Anda harus perhatikan. Ya seperti ini, menyiksa sekali. Coba bayangkan ketika orang tidak melihat ya, tiba-tiba dia itu melihat kuntilanak, apa yang tidak keweden? Ya. Apa yang tidak menyiksa? Ya menyiksa sekali. Ya, sehingga seolah-olah berada di dalam dua dimensi. Terus bagaimana solusinya? Ya Anda bersihkan. Anda putuskan. Ya, konsepnya gini ya. Ketika Anda mengalami seperti itu berarti ada energi. Ya. Energi makhluk halus di dalam tubuh Anda. Entah negatif, entah positif, tapi ketika itu membuat Anda tersiksa, berarti negatif. Apa yang Anda harus lakukan? Ya, ibadah dan tirakat Anda harus kerjakan. Ibadah kalau Anda muslim, sholat 5 waktu Anda kerjakan. Terus ditirakati puasa muti. Supaya apa? Supaya keluar. Apalagi Anda ini ya diikuti oleh makhluk halus tersebut sejak kecil. Ya tentunya kan sudah mendarah daging ya. Pengaruh-pengaruh psikologisnya ya sudah mempengaruhi perbuatan Anda dalam kondisi lahir. Nah ini butuh waktu, butuh proses yang lama ketika Anda mau membersihkan. Tapi ya tetap terus berusaha dibersihkan, niat membersihkan. Nggak usah diiling-iling wis, niat membersihkan. Ya strategi ya, cara melakukan itu seperti ini ya. Anda harus punya amalan harian, Anda harus punya amalan mingguan, Anda harus punya amalan bulanan, Anda harus punya amalan tahunan. Itu Anda kerjakan sampai kapan? Ya sampai sembuh, sampai Anda tidak bisa melihat gaib yang terus-terusan. Tapi kalau Anda sudah bisa melihat gaib secara otomatis, buka tutup itu sudah normal. Ya. Jadi hati-hati ya. Ya memang seperti itu ya. Kadang ya ketika kita ini ketempatan ya makhluk halus seperti itu atau semacam kodam leluhur, itu sakit-sakitan. Ya sakit-sakit itu ketika kita melihat ya. Kita dipaksa untuk melihat terus ya. Melihat penampakan makhluk halus itu. Nah bisa jadi penampakan itu tidak nyata. Tapi penampakan itu dibuat oleh makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah, otomatis kan menguras energi ya. Kita melihat itu loh ya. Samanya ya, saya buat materi ini kan menguras energi saya ya.
Coba bayangkan ketika saya dari pagi sampai malam buat materi terus, ya, energi saya terkuras ya. Ya, beda ketika saya membuat materi semacam ini, ya 1 video, 2 video, istirahat 1 jam. Atau suka-suka saya buat video, ya enggak akan terkuras. Tapi kalau kita setiap hari terus ya, melototi terus ya, lama-lama akan terkuras. Kalau kita tidak imbangi dengan tirakat, kalau kita tidak imbangi dengan makan, ya otomatis energi kita drop, sakit dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman Weton Selasa waspada ya, ketika Anda melihat makhluk halus dan tidak otomatis ya, tahu ya, tidak otomatis itu artinya ya tidak buka tutup itu loh ya. Banyak orang itu mengamalkan bagaimana menutup supaya tidak bisa melihat makhluk halus ya. Supaya saya dari kecil melihat makhluk halus, bagaimana supaya saya tidak bisa melihat makhluk halus lagi gitu. Banyak tak seperti itu. Itu tanda bahwasanya anak itu ketempelan diikuti oleh kodam leluhur. Biasanya kalau anak kecil itu kodam leluhur atau setan-setan ya, demit-demit yang ada di sekitar rumahnya nempel bagi dia, sehingga dia itu selalu bisa melihat makhluk halus terus, terbuka terus ya. Nah, ini bahaya ya, kalau tidak bisa mengendalikan bahaya, apalagi sampai dewasa ini ya. Kan menyiksa, itu menguras energi ya. Menguras energi batin Anda, akhirnya sering lemah gitu. Sering sakit-sakitan dan sebagainya. Nah, caranya itu adalah merubah energi Anda ya menjadi positif ya. Ketika energi Anda positif, ini akan membersihkan ya makhluk halus yang ibaratnya itu ada di dalam diri Anda. Kadang juga penglihatan itu bukan penglihatan makhluk halus yang di luar, tapi diciptakan oleh makhluk halus yang ada di dalam diri Anda. Seolah-olah Anda melihat makhluk halus lain, padahal itu ciptaan dirinya sendiri. Beda ketika kita ini memiliki penglihatan ya, itu otomatis artinya kemampuan diri kita yang kita asah ya, yang kita latih. Misalkan Anda sering puasa, Anda sering zikir, Anda sering wirid ya, hati Anda bersih, Anda jernih, itu buka tutup ya, dan bisa kita sesuaikan sendiri, bisa kita perintah gitu. Kalau kita tidak pengen buka kelihatan ya tidak kelihatan, kalau kita pengen kelihatan juga bisa kelihatan. Nah, demikian saudaraku Weton Selasa ya, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.